Selamat berjumpa dengan channel Guru Cakap. Jangan lupa like, comment, subscribe, share, dan aktifkan lonceng. Kali ini kita akan lanjutkan pemanfaatan peta dan penginderaan jauh. Silakan kalian perhatikan peta konsep ini. Berikutnya segera kita bahas atau kita lanjutkan materinya. C. Parameter utama dalam penentuan jaringan transportasi. Ada dua faktor yang menjadi parameter utama dalam penentuan jaringan transportasi, yaitu 1. Aksesibilitas. Konsep dasar dari interaksi atau hubungan antara tata guna lahan dan transportasi adalah aksesibilitas. Aksesibilitas adalah konsep yang menggabungkan sistem pengaturan tata guna lahan secara geografis dengan sistem jaringan transportasi yang menghubungkannya. Aksesibilitas adalah suatu ukuran kenyamanan atau kemudahan mengenai cara lokasi tata guna lahan berinteraksi satu sama lain dan mudah atau susahnya lokasi tersebut dicapai melalui sistem jaringan transportasi. Gerak manusia kota dalam kegiatannya adalah dari rumah ke tempat bekerja, ke sekolah, ke pasar, ke toko, ke tempat hiburan, kemudian bagi penduduk untuk menjembatani jarak antara berbagai pusat kegiatan disebut tingkatan daya jangkau atau aksesibilitas. 2. Bangkitan dan pergerakan. Bangkitan pergerakan adalah tahapan pemodelan yang memperkirakan jumlah pergerakan yang berasal dari suatu zona atau tata guna lahan dan jumlah pergerakan yang tertarik ke suatu tata guna lahan atau zona. Pergerakan lalu lintas merupakan fungsi tata guna lahan yang menghasilkan pergerakan lalu lintas. Bangkitan dan tarikan tergantung pada dua aspek tata guna lahan menurut Tamin 2041, yaitu A. Maksud perjalanan merupakan ciri khas sosial suatu perjalanan. Misalnya ada yang bekerja, sekolah, dan sebagainya. B. Jarak dari pusat kegiatan yang berkaitan dengan kepadatan penduduk dan pemilihan moda. C. Peruntukan penggunaan lahan adalah ciri khas alami yang dapat dijadikan parameter dalam menentukan perencanaan jaringan transportasi. D. Pemilihan moda perjalanan merupakan sisi lain dari maksud perjalanan yang dapat digunakan untuk mengelompokkan macam perjalanan. Setiap moda mempunyai kekhususan dalam transportasi kota dan mempunyai beberapa keuntungan di samping sejumlah kekurangan. D. Tahapan proses perencanaan. Tahapan proses perencanaan perangkutan diantaranya meliputi 1. Pendataan kondisi yang ada, meliputi tata guna lahan, kependudukan, pemilikan kendaraan, lalu lintas orang dan kendaraan, sarana angkut, kegiatan ekonomi, sumber keuangan, dan bangkitan lalu lintas. 2. Kebijaksanaan pemerintah untuk masa yang akan datang meliputi pengawasan dan kebijaksanaan pemerintah atas perkembangan pertanahan serta ciri khas jaringan perhubungan yang akan datang. 3. Perkiraan perkembangan wilayah kota meliputi perkiraan jumlah kependudukan, kegiatan ekonomi,
pemilihan kendaraan, tata guna lahan, dan jaringan perhubungan di masa yang akan datang. 4. Perkiraan lalu lintas di masa yang akan datang, meliputi bangkitan lalu lintas di masa depan, pilihan moda angkutan atau ragam kendaraan, perpindahan antar zona, pembebanan dari pergerakan antar zona ke dalam jaringan perangkutan, dan evaluasi. 3. Penginderaan jauh untuk kajian transportasi. Peran penginderaan jauh dalam kajian transportasi yaitu untuk penyediaan data penggunaan lahan, pengumpulan data sosial ekonomi, dan inventarisasi jaringan transportasi. A. Penyediaan data penggunaan lahan. Perencanaan transportasi memerlukan data penggunaan lahan untuk menentukan pola pergerakan, volume, distribusi, sarana angkutan, dan tingkat aksesibilitas sistem transportasi. Data penggunaan lahan dapat menentukan harga lahan yang sangat penting dalam perencanaan dan pengembangan kawasan perdagangan, permukiman, industri, dan jasa. Kemudian data lokasi tempat tinggal penduduk atau permukiman dan lokasi beraktivitas penduduk atau bekerja, sekolah, rekreasi merupakan faktor yang sangat berpengaruh dalam pergerakan penduduk, sehingga data penggunaan lahan sangat penting untuk perencanaan transportasi. Setiap citra penginderaan jauh dapat menampilkan data penggunaan lahan dengan waktu perekaman yang berbeda, sehingga dapat digunakan untuk memperoleh informasi perubahan penggunaan lahan dalam perencanaan transportasi. Kita perhatikan contoh citra penginderaan jauh. B. Pengumpulan data sosial ekonomi dan jumlah penduduk. Kondisi sosial ekonomi dan karakteristik penduduk pada suatu wilayah mencerminkan pola penggunaan lahan yang berpengaruh terhadap kebutuhan transportasi, misalnya menentukan jumlah bangkitan pergerakan. Informasi mengenai jumlah penduduk pada suatu wilayah merupakan parameter penting dalam perencanaan transportasi. Penginderaan jauh merupakan sumber data yang dapat digunakan dalam memperkirakan jumlah penduduk. Untuk memperkirakan jumlah penduduk melalui citra penginderaan jauh, yaitu dengan menghitung jumlah unit bangunan dan tipe ukuran bangunan rumah dikalikan dengan jumlah penghuni tipe rumah tersebut. Kategori untuk setiap rumah yaitu jumlah keluarga besar, keluarga sedang, dan keluarga kecil. Sedangkan kepadatan kategorinya padat, sedang, dan jarang. Untuk mengetahui pola persebaran penduduk dapat diestimasi atau diperkirakan dari pola permukiman penduduk. C. Inventarisasi jaringan transportasi atau kondisi jalan. Citra penginderaan jauh resolusi tinggi dapat menampilkan data jaringan jalan, sungai, rel kereta api dengan sangat jelas. Bahkan fungsi jalan dapat dibedakan dari citra seperti jalan tol, jalan arteri, jalan kolektor, dan jalan lokal. Selain jaringan jalan, pada citra juga dapat ditampilkan persimpangan jalan, tempat parkir, terminal, bandar udara, dan stasiun kereta api. Informasi yang detail dan akurat tentang jaringan jalan merupakan dasar untuk manajemen dan perencanaan transportasi. Citra satelit penginderaan jauh dapat menyediakan sumber informasi spasial jaringan jalan seperti lokasi, panjang jalan, lebar jalan, kualitas jalan atau jalan beraspal, jalan paving block, jalan tanah. Informasi tersebut dapat digunakan untuk memperbaiki data sistem transportasi yang sudah ada. C. Rangkuman. Berdasarkan uraian materi, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut. 1. Transportasi merupakan kegiatan memindahkan orang atau barang dari satu tempat atau asal ke tempat lain atau tujuan. 2.
Sistem jaringan jalan dibedakan menjadi dua, yaitu sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder. 3. Berdasarkan fungsinya, jalan dibedakan menjadi jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan. 4. Status jalan dibedakan menjadi jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa. 5. Sistem jaringan transportasi terdiri dari benda yang diangkut, sarana transportasi, dan prasarana transportasi. 6. Parameter utama jaringan transportasi adalah aksesibilitas, bangkitan, dan pergerakan. Demikian, terima kasih, sampai jumpa.